Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anak-anakku yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Hari itu Aminah melambaikan tangan melepas kepergian suaminya. Setelah sebelumnya mereka bermesra memeluk hangat sebagai bentuk salam perpisahan karena Abdullah akan pergi meninggalkan kota Mekah untuk beberapa pekan ke depan. Senyum beliau melepas kepergian suami dengan berharap semoga suaminya membawa keberhasilan dalam berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam sekarang menjadi 3 negara, yaitu Suriah, Palestina, dan Yordania. Kebahagiaan mereka tentulah kebahagiaan yang luar biasa saat itu, hingga banyak diirikan, dicemburukan oleh para muda-mudi di kota Mekah. Bagaimana tidak? Abdullah yang tampan rupawan, santun dan beretika juga saudagar. Berikut Aminah, seorang putri cantik jelita yang taat beribadah, juga putri dari seorang saudagar. Hampir setahun mereka bersama dalam pernikahan. Allah karuniakan kehamilan kepada Aminah binti Wahab. Usia kandungan 6 bulan melepas kepergian suaminya untuk berdagang. Namun kullu nafsin dha'iqatul maut, siapapun di antara kita yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Tidak melihat umur, tidak melihat usia, status sosial maupun jabatan. Demikian yang terjadi dengan Abdullah bin Abdul Muthalib. Di usianya yang baru 25 tahun, perkawinannya belum genap 1 tahun, Allah memanggilnya menuju keharibaan yang penuh dengan kekalahan. Meninggallah Abdullah. Setelah dikebumikan di kota Syam, para kafilah pun pulang menuju Mekah. Di kejauhan, Aminah melihat unta milik suaminya tidak ada. Bertanya satu demi satu para kafilah yang datang. Kemudian ketua rombongan pun menghampiri Aminah dan berkata, "Wahai Aminah, kami turut berbelasungkawa dan berduka cita karena suamimu Abdullah meninggal dunia." Hati siapa yang tak sedih dan tak pilu? Pernikahan belum genap setahun, perut dalam kandungan, anak dalam kandungan baru berumur 6 bulan, tapi suaminya Abdullah sudah meninggal dunia. Singkat kata, Aminah dengan ketegarannya, kesendiriannya, bersama ayah dan ibunya, merawat, menjaga kandungan, menjaga janin yang ada di perutnya, hingga tibalah masa di mana semua alam bersukaria, bersukacita. Masa setelah 9 bulan lebih lamanya, ditunggu-tunggu, tibalah gilirannya. Aminah binti Wahab akan melahirkan seorang putra yang sangat mulia, putra yang tampan rupawan, yang pada malam itu, subuh itu, seluruh semesta dipenuhi cahaya karena kelahiran seorang nabi yang sangat mulia, yang sudah dikhitan atau disunat kemaluannya. Kelahirannya tanpa tangis dan jeritan. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking bahagianya kabar ini, Suwaibah Aslamiyah, pembantu dari Abu Lahab, menceritakan kelahiran keponakannya karena Abdullah bin Abdul Muthalib adalah adik dari Abu Lahab. Abu Lahab berkata kepada pembantunya, "Laki ataukah perempuan anaknya?"
"Laki-laki, wahai majikan." "Siapa namanya?" Suwaibah menjawab, "Muhammad." Tertegun Abu Lahab karena namanya begitu indah, nama yang belum pernah ada di muka bumi saat itu. Muhammad yang bermakna orang yang terpuji. Abu Lahab pun langsung memberikan komentar dan pernyataan dan sikapnya kepada Suwaibah Aslamiyah, pembantunya. "Wahai Suwaibah, demi lahirnya keponakanku yang bernama Muhammad, demi kegembiraanku pada hari ini, maka engkau hari ini aku merdekakan." Abu Lahab yang kafir sampai matinya pun kafir, senang dan bahagia dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pula dengan kita sebagai seorang Muslim yang beriman? Abu Lahab yang kafir dan senangnya dengan lahirnya Rasul. Diabadikan dalam kitab Sahih Muslim bahwa nanti di hari kiamat, di neraka, di setiap hari Senin, karena senangnya Abu Lahab dengan lahirnya Rasul, ia diberikan keringanan siksa di setiap hari Senin di neraka. Nauzubillah min zalik tentunya bagi kita. Nabi pun lahir dengan mengejutkan banyak kaum penyembah berhala saat itu. Kenapa? Karena Ka'bah akibat kaum jahiliyah dipenuhi dengan berhala-berhala dari yang kecil sampai yang besar. Ada Lata, Uzza, Manna, dan berhala yang besar adalah Hubal. Saat kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sepakat para riwayat sejarah menyatakan semua berhala-berhala itu tumbang. Bahkan diriwayatkan bahwa api abadi yang disembah oleh orang-orang Majusi di Persia yang sekarang disebut Iran pun padam tiba-tiba karena kelahiran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Tetapi Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ia tidak memiliki ayah. Bunda Aminah ibunya yang menjaga Nabi, merawatnya, membesarkannya, mendidiknya dengan diasuh dengan asuhan yang terbaik saat itu, yaitu di pedalaman Arab Badui yang diasuh oleh Bunda Halimatus Sa'diyah. Cerita pendek menyatakan bahwa perjalanan itu, pengasuhan itu tidak lama, hanya kurang lebih 3 tahunan saja. Setelah Nabi berumur 6 tahun, Bunda Aminah bersama Halimatus Sa'diyah mengajak Rasul kecil untuk berziarah menemui ayahnya di Syam. Perjalanan panjang dengan beberapa kafilah telah sampailah ia ke negeri Syam, berziarah ke makam ayahnya. Setibanya pulang di sebuah perkampungan yang bernama Abwa, Aminah ibu Nabi sakit keras. Dengan izin Allah dia demam, dan tak lama setelah itu Aminah binti Wahab, ibu Rasulullah, meninggal dunia. Nabi menjadi yatim piatu saat berumur 6 tahun. Tempat orang yang akan ia adu, tempatnya ia bermanja sudah tidak ada. Bayangkan bagaimana kita atau anak kita yang ditinggalkan oleh orang tuanya sehingga mereka tak punya apa-apa untuk memohon, menghibah dan mengharap sesuatu kecuali kepada kita. Tapi itulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karakternya, pribadinya, ketangguhannya sudah ditempa dari awal. Kemudian Bunda Aminah dimakamkan di Abwa. Halimatus Sa'diyah bersama rombongan membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pulang ke negeri Mekah dan menyampaikan berita duka itu kepada kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib. Kesedihan pun merambah kemana-mana, ke paman-pamannya, ke bibi-bibinya. Akhirnya Nabi diasuh oleh kakek Abdul Muthalib selama kurang lebih hingga beliau berusia 12 tahun. Demikianlah kita, seorang anak misalnya, yang paling banyak menyayangi kita, yang banyak mencurahkan kasih sayang kepada kita selain ayah dan ibu, tentunya kakek atau nenek. Demikian pula Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah 12 tahun, kakek beliau Abdul Muthalib juga meninggal dunia, dan beliau pun diasuh oleh paman yang miskin yang bernama Abu Thalib. Kenapa paman yang lain yang tidak bisa membantu beliau, tidak bisa mengasuh beliau? Karena kesibukan dalam perdagangan dan perniagaan yang luar biasa, sehingga Abu Thalib lah yang mengambil Rasul kecil untuk dijadikan sebagai anak asuhnya, pendamping anak-anaknya yang lain.
Setelah sekian lama diasuh, Nabi pun dibesarkan dengan pola pikir yang sangat baik. Tapi kita tahu kaum jahiliyah saat itu memang kaum yang sangat diperbincangkan negatif dari segi moral dan etika. Bagaimana tidak menindas kaum yang lemah, membuat kasta-kasta, perbudakan, penyembahan berhala, tipu menipu dalam perdagangan dan lain sebagainya. Tapi Nabi diberi asuhan yang baik oleh Abu Thalib pamannya. Sampailah beliau berumur kurang lebih 25 tahun. Seorang saudagar kaya ingin mencari karyawan baru untuk perniagaannya. Saudagar kaya tapi janda dan wanita cantik itu bernama Khadijah binti Khuwailid. Dia punya seorang pembantu laki-laki bernama Maisarah. Maisarah itu kalau bahasa sekarang disebut manajer perdagangan. Dia pun mencari orang dan melihat bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pemuda yang sangat diakui ketampanannya, kejujurannya, dan amanahnya. Maka Nabi pun dipekerjakan kepada Bunda Khadijah. Selama itu Bunda Khadijah tak pernah melihat Muhammad SAW semasa remajanya atau membawakan dagangannya. Hanya Maisarah yang sering bergaul dengan beliau. Perjalanan panjang menuju negeri Syam, berdagang sebagaimana ayahnya berdagang waktu itu, membuat Nabi berhasil dan memiliki banyak keuntungan dan kelimpahan dari berbagai macam hal. Perdagangan di Syam dengan kejujuran yang beliau miliki tentunya, dengan skillnya, amanahnya, membuat para pelanggan sangat suka dengan beliau sehingga menghasilkan keuntungan yang berlimpah, dan itu dibawa ke kota Mekah. Membuat Khadijah sang majikan sangat terkagum-kagum, kaget belum pernah ada selama ini karyawannya berdagang dengan keuntungan yang seperti ini. Berkali-kali Nabi SAW berdagang di kota Syam, tetapi dalam perdagangan itu ada satu keistimewaan yang diakui oleh Maisarah, pendamping Rasul dalam perjalanan. Setiap Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Nabi berdagang ke kota Syam, selalu saja dilindungi oleh awan mendung sehingga beliau tak pernah kepanasan dalam perjalanan. Itu yang dikisahkan oleh Maisarah kepada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah pun merasa kagum dan ia kepingin tahu bagaimana sosok sang karyawan baru itu. Setelah dipandang, ibarat kata, dari mana datanya lintah kalaulah tidak dari sawah turun ke kali? Dari mana datanya cinta kalau tidak dari mata turun ke hati? Demikian yang terjadi kepada Bunda Khadijah. Ia pun meminta Maisarah untuk menyampaikan kepada Abu Thalib, mempersilakan Muhammad SAW jikalau berkenan untuk melamarnya sebagai istri. Dan itu pun terjadi. Nabi SAW melamar Bunda Khadijah dengan mas kawin atau mahar. Dalam satu riwayat sebanyak 30 ekor unta, dalam satu riwayat 100 ekor unta. Itu sebuah mahar yang luar biasa, sebagaimana bentuk penghargaan kepada seorang laki-laki apabila ingin meminang seorang wanita. Kenapa begitu mahal? 30 ekor unta. Bayangkan satu unta aja kalau dihitung-hitung 30 juta, dikalikan 30, berapa nilainya? Apalagi kalau 100. Itu bentuk penghargaan, ucapan terima kasih dari kita sebagai seorang laki-laki apabila ingin melamar seorang wanita yang saleh atau yang baik akhlak dan perangainya, sebagai bentuk penghargaan kepada ayah dan ibu yang telah mendidik dan membesarkannya. Pernikahan itu pun berlanjut. Mereka pun dikaruniai beberapa putra dan putri. Ada Abdullah, ada Qasim, putra pertama dan kedua. Namun sayang, putra pertama dan kedua itu tak sampai berumur 2 tahun sudah meninggal dunia. Sebagaimana Rasul waktu kecil sudah menjadi yatim piatu, menikah dan punya anak, anak pun meninggal dunia. Begitu cobaan yang luar biasa untuk membentuk karakter dan pribadi beliau menjadi lebih tangguh. Kemudian beliau pun dikaruniai beberapa putri, di antaranya ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kalsum, dan Fatimah. Mereka menjadi besar bersama. Kemudian saat Nabi berumur 40 tahun, Nabi semakin gelisah dengan keadaan masyarakat kota Mekah. Kegelisahan itu diperparah dengan perilaku kaum jahiliyah bangsa Mekah saat itu, yang mulai suka mengubur anak perempuannya yang baru lahir hidup-hidup. Apabila istrinya melahirkan seorang anak perempuan, mereka langsung mengambilnya dan menguburnya hidup-hidup. Kemudian
para wanita atau istri saat itu bisa diwariskan dari ayah, diwariskan kepada anak. Sungguh perilaku yang sangat biadab dan tidak bermoral. Belum lagi bagaimana mereka memperlakukan istri apabila sang istri sedang dalam keadaan menstruasi atau haid. Mereka ungsikan, kucilkan di tepian kota Mekah, di sebuah tempat, di tenda-tenda. Tidak boleh dikunjungi oleh anak maupun suaminya karena dianggap najis dan kotor. Perilaku yang biadab waktu itu membuat Nabi semakin gelisah dan semakin gelisah. Akhirnya beliau meninggalkan kota Mekah saat pergi mendaki sebuah gunung yang bernama Jabal Nur. Di sana ada sebuah gua disebut dengan Gua Hira. Nabi di sana berkontemplasi, menyendiri, berzuhud, mencari cara, mencari ide dan gagasan bagaimana bisa merubah karakter masyarakatnya waktu itu. Beberapa hari beliau bertahanus di sana. Allah Subhanahu wa taala mengirimkan sosok makhluk yang luar biasa dahsyat. Kepakan sayap kanan dan kirinya memenuhi timur dan barat semesta, turun menuju Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira itu. Tetapi pada saat turun, sang makhluk pun menjelma dengan sosok yang sesuai ukuran badan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia langsung bertanya kepada Nabi dan memerintahkan Nabi dengan satu kalimat, Iqra, bacalah. Nabi tergamam, diam, menggigil sebagaimana diceritakan dalam kitab-kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Saking khawatir dan menggigilnya Nabi berkata dengan terbata-bata, "Ma ana biqari." Saya tak bisa baca. Karena apa yang mau dibaca? Sosok itu pun berkata lagi, "Iqra." Bacalah. Berkali-kali Nabi mengatakan, "Ma ana biqari." Makhluk itu memeluk Rasul dengan erat dan berkata lagi, "Iqra." Bacalah. Nabi masih menjawab, "Ma ana biqari." Saya tak bisa membaca. Kemudian makhluk itu yang tak lain adalah malaikat Jibril alaihissalam pun menyempurnakan kalimatnya menjadi 6 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Rasul setelah mendengar itu, beliau turun dari gua, dari Jabal Nur, berlari menuju rumahnya. Setiap ia berlari menuju rumahnya, batu-batu di kanan kirinya berkata, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah." Beliau semakin ketakutan. Dan sampailah ia di depan pintu rumah, mengetuk pintu, dibukakan oleh Bunda Khadijah, dan ia berkata kepada Bunda Khadijah di pangkuannya, "Zammiluni, zammiluni, selimuti aku wahai istriku, selimuti aku wahai istriku." Bunda Khadijah radhiyallahu anha menenangkannya dan mengatakan, "Tidak akan mungkin ada orang yang akan mencelakakanmu wahai suamiku. Tidak akan mungkin ada makhluk gaib dan semesta ini akan mencelakaimu wahai suamiku, karena engkau adalah pribadi yang baik, santun, suka berderma, menyantuni fakir miskin dan anak yatim." Kemudian Bunda Khadijah pun esok harinya membawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menemui pamannya, dan dikatakan bahwasanya pamannya yang seorang rahib yang pada waktu itu ahli dalam kitab-kitab terdahulu menyatakan bahwa suamimu Muhammad itu adalah seorang Rasul dan dia diangkat menjadi Rasul. Kemudian setelah itu sang paman pun berkata kepada keponakannya yaitu Bunda Khadijah, "Tetapi kerasulannya nanti apabila diproklamirkan tidak akan pernah mudah dan nyaman. Pasti banyak aral melintang, cobaan, fitnah dari berbagai macam orang, terutama kaum Yahudi dan Nasrani." Dan itu memang terbukti. Saat Rasul mulai berdakwah secara diam-diam dan pelan-pelan, wa anzir ashiratakal aqrabin, dalam ayat ini diturunkan kepada Rasul untuk berdakwah pelan-pelan. Nabi datang ke paman-pamannya, pamannya menolak. Nabi datang kepada bibi-bibinya, bibi-bibinya menolak. Nabi datang kepada teman-temannya, teman-temannya menolak. Apalagi si Abu Jahal yang dulunya bernama Amr bin Hisham, dia mengatakan, "Bagaimana mungkin engkau yang dari lahir seorang yatim? Bagaimana mungkin engkau juga ditinggalkan kakekmu?
Bagaimana mungkin kau yang tak bisa baca tulis, dan bagaimana mungkin kau yang kami tahu bagaimana keadaanmu diangkat menjadi seorang nabi dan rasul? Seharusnya aku yang lebih mulia darimu, kata si Abu Jahal. Berbagai macam cara Nabi berdakwah, sedikit pengikutnya kecuali satu, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari seorang laki-laki dan Bunda Khadijah seorang perempuan. Kemudian keduanya pun, Rasul dan Abu Bakar pun berdakwah pelan-pelan. Sampailah beliau memiliki beberapa sahabat yang dikenal dengan as-sabiqun al-awwalun. Jadi anak-anakku yang berbahagia, untuk berdakwah, untuk mencapai sebuah target dan tujuan, kita tak bisa sendiri. Kita perlu teman, kita perlu relasi, kita perlu organisasi untuk mencapai satu tujuan. Di antara sahabat-sahabat mulia yang disebut dengan as-sabiqun al-awwalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, di antaranya selain Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain sebagainya yang nantinya akan dikisahkan oleh guru-guru kita SD Muhammadiyah 2 Pontianak. Anak-anakku yang berbahagia, kemudian setelah sekian lama berdakwah, kemudian Nabi pun berdakwah secara terang-terangan bersama sahabat-sahabat yang lain. Celaan, cercaan, cemoohan, makian bertubi-tubi menimpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan suatu kali Nabi pernah sholat di depan Ka'bah. Saat Nabi sedang bertakbiratul ihram, ada seorang kafir yang mencekik Nabi dari belakang dengan usus perut unta, sehingga Nabi susah untuk bernafas dan melanjutkan sholatnya. Untung Abu Bakar radhiyallahu anhu datang dan menolak orang tersebut, dan Nabi meneruskan sholatnya. Belum lagi lemparan batu, kemudian lemparan kotoran unta, dan lain sebagainya yang bertubi-tubi menimpa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cobaan itu silih berganti. Bahkan Nabi pernah diboikot oleh kaum kafir Quraisy di lembah Sya'bu Mekah, sebuah lembah atau tebing pegunungan di tepi kota Mekah. Nabi di sana diboikot bersama sahabat-sahabat muslim yang lain berikut keluarganya. Nabi makan apa adanya, bahkan di antara mereka ada yang mengambil sabuk atau ikat pinggang yang terbuat dari kulit, dipotong-potong kemudian direbus untuk dimakan. Saking susahnya penderitaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berikut para sahabatnya. Tak lama pun berselang, Bunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Nabi semakin sedih, dan itu disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Setelah itu Nabi pun hijrah ke kota Madinah bersama para sahabat-sahabatnya. Di kota Madinah Nabi menyusun strategi dalam dakwah. Kaum Madinah menyambut kedatangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebab mereka mengetahui Nabi orang pintar dan orang cerdas. Nanti kisah-kisah ini akan kalian temukan dalam kisah perjalanan Abu Bakar As-Siddiq, kisah perjalanan Ali bin Abi Thalib yang akan diceritakan oleh guru-guru yang lain. Di sana juga ada kisah hijrah ini. Kemudian setelah lama di kota Madinah, Nabi juga membangun sebuah ekonomi Islam yang sangat baik, sehingga ekonomi Nabi dapat menghancurkan perekonomian Yahudi kala itu yang sudah berkuasa kurang lebih 300 sampai 500 tahun lamanya di kota Yasrib atau di kota Madinah. Tibalah hari di mana kaum kafir Quraisy dibantu orang-orang Yahudi, kaum kafir Mekah dibantu orang-orang Yahudi Madinah berkomplot bersama-sama ingin menghancurkan Rasul dengan sindikat atau mata-mata Yahudi mematai-matai Rasul agar mereka dapat menghancurkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan menarik kembali orang-orang yang hijrah ke Madinah pergi lagi ke kota Mekah. Dan peristiwa itu pun terjadi di bulan Ramadan, di mana pertempuran besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir Mekah dibantu orang-orang Yahudi lainnya di sebuah tempat yang bernama Badar. Disinilah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa sepanjang malam, ya Allah, jikalau kami yang 313 orang ini semuanya kalah dalam peperangan ini, maka Islam tidak akan dapat dikembangkan dan disiarkan lagi di muka bumi. Berdoa Nabi sampai subuh hari. Dan terjadi peperangan itu 313 kaum muslimin, bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang tua, berperang melawan kurang lebih 1000 pasukan kafir Quraisy Mekah yang notabene mereka adalah para pemuda-pemuda tangguh. Dengan izin Allah,
Nabi Muhammad SAW memperoleh kemenangan. Bahkan Abu Jahal yang sering menghina Nabi, yang sering mengolok-olok Nabi, pun mati terbunuh di perang Badar, yang dibunuh oleh dua anak yatim yang tak terima apabila Nabi mereka disakiti. Anak-anakku, kaum muslimin muslimat, untuk sementara demikian yang dapat disampaikan. Insya Allah nantinya akan diteruskan oleh para guru-guru atau para pengajar lain di SD Muhammadiyah 2 tentang sirah Nabi, tentang sirah sahabat, untuk memperkuat karakter pribadi kita. Bahwasanya ada orang-orang hebat terdahulu dalam hal apapun yang bisa kita ikuti dan bisa kita contoh. Ada orang yang dulunya pemarah, tapi apabila masuk ke dalam Islam mereka menjadi orang yang santun, itu adalah Umar. Ada orang yang kaya raya tapi dermawan, itu adalah Utsman dan Abdurrahman bin Auf, yang dapat kita ikuti semua. Begitu juga pula dengan istri Nabi yang lain, karakter wanita-wanita cerdas seperti Bunda Aisyah radhiyallahu anha dan lain-lainnya. Semoga ini bermanfaat dan dapat menginspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.